balik lagi di podcast Chemistry bersama saya Aris Setiawan dan juga Aldo. Kita akan bahas sama seperti podcast Chemistry lain. Kita akan bahas hal-hal yang mungkin masih menjadi misteri, nggak cuma perihal hal-hal gaib, bisa juga tentang hal-hal yang mungkin dianggap tabu atau mungkin hal-hal yang masih menjadi konspirasi. Dan hari ini kita entah bahagia atau sedih ya, 5 hari setelah Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan dulu. Nah, tradisi Hari Pahlawan di Indonesia itu selalu kerap digunakan untuk memberikan gelar pahlawan nasional bagi beberapa orang yang mungkin sudah meninggal, lalu dipanggillah anggota keluarganya seperti itu untuk si almarhumah ini punya kontribusi besar bagi negara gitu dan layak diberikan gelar pahlawan nasional gitu. Nah, uniknya nggak tahu sih, unik aku pakai kata unik aja ya, nggak tahu happy atau enggak. Uniknya 10 November 2025 ini diberikan sebuah gelar pahlawan nasional kepada almarhum Soeharto, presiden kedua Indonesia seperti itu. Sebuah ya mungkin banyaklah orang yang anggap ini negatif, ini positif gitu. Entah yang positif itu beneran buzzer atau yang negatif beneran manusia gitu. Kita nggak tahu ya gitu. Tapi ya itu yang mau kita bahas soal kontroversi hal ini gitu. Nah, kalau misalkan diriku, aku sebagai milenial yang lahir di tahun 90-an, mungkin sedikit banyak masih ya mungkin aku ngerasain zamannya Soeharto itu masih kecil banget gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit tahu gitu, oh ya ada apa sih ketika 98 mungkin masih umur ya 6 tahun gitu. Nggak dibilang nggak usah ke sekolah dulu, kenapa, udah nggak apa-apa libur aja gitu zaman itu. 98 ya? Pada waktu itu ya TV cuma adanya TVRI kayak gitu ya, lihat berita sekilas-sekilas, oh ya rame Jakarta, tapi belum punya belum ada media lainnya gitu. Ya ada lah beberapa mungkin masih swasta kecil gitu, tapi belum ada pengetahuan kayak sekarang kurang lebihnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Nah itu sih kalau milenial, tapi pada akhirnya belajar untuk mencari tahu gitu. Nah, Aldo di sini kan Gen Alpha ya? Gen Z lah, saya 2007. Gen Z ya? Oh iya. Gen Z gitu. Cukup tahu nggak sih entah aneh-anehnya Soeharto pemerintahan Orde Baru? Kalau saya yang denger kan 2007 ya. Jadi setelah Soeharto saya lahir kan. Nah, yang saya dengar dari nenek-nenek saja ini nih, keluarga saya dari teman-teman terdekat aja gitu ya, keluarga terdekat. Ngomongnya zaman Soeharto itu enak, katanya enak karena pangan itu murah. Betul. Makan tuh murah, ini murah, segala macam murah. Jadi seolah-olah ada ada rasa stabilitas dalam negara gitu loh. Semua murah, aku bisa dapat ini segala macam. Rp500 bisa makan murah, kenyang Rp1.000. Tapi kalau dipikir-pikir secara bersamaan lagi gitu ya, kayak pembantaian PKI kan nggak bantai-bantai orang gitu Soeharto ya. Itu gak kurang tahu sih, dia bantai-bantai PKI sampai korbannya ada 500 sampai 1 juta orang. Habis yang dia di Santa Cruz, yang di Seroja ya, yang Timor-Timor, tragedi Semanggi, pelanggaran di Aceh, operasi militer pembunuhan, pelanggaran di Papua, abus dia dekat-dekat aktivis, media-media dihilangkan sama dia, partai cuma 3, P3, PDI ya, sama Golkar. Jadi dia seolah-olah ya emang sih stabil, tapi dia itu diktator anjing. Tapi diktator, lu mau ke diktator? Gue sih nggak mau ya. Gue sih nggak mau tinggal di bawah Bashar al-Assad, walaupun sekarang nggak ada. Gue nggak mau tinggal di bawah Putin. Gue nggak mau. Mungkin di masa swasembada pangan, hore. Tapi kalau di bawah diktator, lu nggak bisa ngomong, lu gondrong lu dihilangin, lu bertato lu dihilangin, kadang dianggap preman. Gue sih nggak mau deh kayak gitu. Jadi apakah layak Soeharto jadikan nggak? Cuy, kagak. Tidak. Soeharto udah lagi di pahlawan. Terus aja kalau saya gitu aja sih guys ya. Tapi itu hal-hal kayak gitu tuh
Aldo dapetin lewat apa? Lewat cerita nenek-nenek. Nenek saya, media saya itu, ya media-media seperti ini, berita-berita gitu dengan apa yang terjadi sekarang itu sih. Sempat itu nggak kayak keluarga merasakan dampak dari pemerintahan Soeharto? Kan nanti kan ada positifnya, oh ya harganya stabil gitu, tapi perihal ada pembantaian segala macam gitu. Kalau saya, nah ini nih, lucunya gini nih. Waktu ibu saya sekolah, mami saya sekolah nih, dia kan dari dulu emang agamanya Katolik. Tapi waktu saya buka rapot apa-apa gitu, zaman Soeharto tuh, tapi itu tercantum, saya nggak tahu ini apa administrasi sama birokrasinya aneh gitu ya. Katolik, tapi tercantumnya Islam. Hah? Gara-gara dia ngomongnya, ya itu disuruhnya gitu. Kalau nggak gitu ya tidak bisa. Jadi seolah-olah ya ada kalau saya nggak tahu juga ya, saya juga nggak ngerti tuh, mungkin ada kesalahan apa ya. Jadi seolah-olah kalau yang saat mungkin ada penekanan untuk representasi agama. Maksudnya yang dia penekanan di, saya kan Chinese nih, yang dia yang penekanan tidak boleh ada sinja segala macam. Ya nama saya Sugianto, saya Jawa aja kagak. Ya nama gue Sugianto, Saudara Sugianto. Ya jangan deh. Oke, nama Sugiantonya dia ya ingin Jawanisasi segala macam. Ngapain sih? Gitu. Nah, tapi ya ada apa ya? Kayak timeline kehidupannya si Soeharto. Dulu itu dia tuh cenderung kejawen. Saya nggak tahu dah itu. Nah, kalau kejawen kan memang apa ya, murni berdasarkan budaya Jawa gitu, yang bisa dibilang agama lokal lah, agama suku gitu. Dan bahkan ada ya ini nggak tahu ya, ini namanya konspirasi. Dulu kalau beberapa presiden itu selalu dalam tanda kutip melakukan ritual bersama Kanjeng Ratu di Laut Selatan. Nah, salah satunya adalah si Pak Soeharto ini gitu. Nah, tapi ini real gitu ya. Nah, ada desas-desusnya seperti itu gitu. Nah, tapi menjelang akhir 80 atau 90 pada akhirnya Soeharto tuh semakin dekat dengan agama Islam gitu. Dan itu yang bikin dia tuh semakin Islam, bahkan seingat aku ya ada gelar hajinya dia itu, dan udah menjauhi soal kejawaannya itu, apa ya, peribadatan kejawen tersebut. Tapi hal itu yang mungkin masih dibawa juga aspek Jawanisasi gitu, sentral Jawa adalah kunci. Dan juga mungkin ya pada akhirnya Islamisasinya itu diperkuat gitu. Makanya apa ya, bisa dibilang Soeharto ini kan punya latar belakang militer ya. Iya. Dia dulu di peta Jepang, dia sempat bertugas di peta. Dan tau gak nih apa? Dia lulusan SD. Lulusan SD. Ya. Secara SD tapi dia langsung lanjut sekolah militer ya. Nah, megang peta. Dan itu pun juga ya kalau zaman dulu mah nggak masalah gitu. Karena juga beliau habis itu langsung ikut soal tentara, bantu juga untuk proses kemerdekaan, bahkan ketika Belanda mencoba untuk datang lagi ke Indo gitu, Soeharto pun punya peran di situ gitu. Jadi background dia secara militer cenderung sangat kuat gitu. Dan ya militer apa sih hal yang paling diutamakan ya keseragaman. Ya, harus berseragam. Nah itu makanya jangan ada yang gondrong ya teman-teman. Nah, gondrong itu tanda misalkan dia itu preman gitu. Makanya banyak Petrus penembakan misterius untuk ngebunuh para orang-orang yang dianggap preman gitu, melakukan kejahatan langsung ditembak, bukan melakukan peradilan lebih dahulu nih ya, gitu. Tembak aja. Nah, ya. Logikanya apakah orang kayak gitu pantas jadi pahlawan? Kesannya itu kan damai kan. Damainya tapi damai yang kejam gitu. Iya, brutal anjay. Nggak tahu ya, kalau misalkan dalam pemahaman aku ya ketika orang salah, oke lah kita coba perbaikin dulu gitu. Setelah dia susah apa dia udah gitu. Ya sesimpel kayak misalkan Aldo tahu Amrozi nggak? Tahu. Nah, dia itu kan pelaku pembunuh diri kan ya. Ya pokoknya soal teroris lah terkait bom gitu. Itu pun kan juga dia langsung dihukum mati. Tapi kan ada proses dia di penjara, habis itu juga dibina segala macam gitu. Dia semakin mengenal agama ya. Ketika pada akhirnya dihukum mati pun kan dia apa ya, seenggaknya sudah mendalami, tahu ya dalam tanda kutip insaf dulu lah, tahu kesalahannya, ada pertobatannya. Nah ini tobat aja belum gitu, tahu. Iya. Tahu ini nggak sih Umar Patek?
Nah, yang dibuka coffee shop akhirnya. Nah, itu kan mantan teroris, kan bisa seperti itu. Nah, boleh dijelasin deh, Umar Patek. Umar Patek dulu kan, lu lihat gak foto-foto Umar Patek ini masih kayak begini-gini nih. Nah, Hmm. sekarang dia ngapain? Dia buka jualan kopi, walaupun memang matanya masih agak serem sih. Kalau mata sosok mata kadang kayak memiliki sesuatu gitu. Tapi dia kan memiliki, dia kan bisa jadi bukti apa ya? Ya emang dia membunuh sih. Cuman dia jadi bukti bahwa orang tuh bisa mendapatkan kesempatan kedua. Itu karena dan itu hal yang gue percaya juga. Semua orang itu pantas mendapatkan kesempatan kedua kecuali lu Soeharto sama Hitler. Lu nggak boleh. Ada batasannya. Kalau Umar Patek ya mungkin masih bisa lah karena mungkin dulu tidak paham gitu kan dia langsung aku hanya jadi Wahabi gitu kan. Ada batasannya lah. Tapi itu tetap dia bisa dia udah di penjara dulu. Dia insaf, oh gua salah nih. Akhirnya dia bertaubat. Dia nganggur dulu segala macam. Akhirnya ada orang sampai datang itu membantu dia. Oh, dia ngeracik kopi, katanya kopinya enak. Ngomong gak buka coffee shop sama gua segala macam. Boleh, akhirnya buka coffee shop. Dia bisa berdagang lagi, dia bisa gabung sama masyarakat lagi. Kenapa? Karena dia kesempatan kedua. Kenapa? Ini gondrong langsung lu bunuh. Itu kan logikanya kayak begitu. Betul. Ya, Sumanto juga. Nah, Sumanto makan orang. Tapi akhirnya dia sekarang jadi konten kreator. Jadi apa ya? Ya kesannya damai-damai yang palsu sih. Itu terus perihal stabilitas ekonomi. Apa ya? Nah, ini ya hal yang problematik juga. Itu kan selalu diklarifikasi. Oh iya, Indonesia itu zaman dulu itu macan Asia gitu. Nah, sebenarnya macan Asia dulu itu nggak termasuk sih kita itu 3 negara macan Asia. Kita cuma bagus cuma sebentar 2 tahun setelah itu ya udah biasa aja gitu. Kita mengalami ketertinggalan gitu. Nah, aku nggak tahu dirimu cenderung itu nggak ngikutin kayak buzzer respons buzzer yang ngerasa oh ya boleh kok si Soeharto ini layak jadi pahlawan nasional gitu. Kagak sih, ngapain juga dengerin orang kayak gitu. Nah, itulah uniknya mereka tuh selalu menggunakan dasar oh ya Soeharto ini dulu yang pertama yang tadi aku bilang membantu untuk Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Bapak Pembangunan Nasional gitu. Nah, saya dengar isu-isu bahwa title Bapak Pembangunan Indonesia itu dikasih ke Soeharto biar Soeharto turun. Jadi kayak nih, jadi lu turun deh nih, gua kasih title ini deh. Saya dengar kayak gitu. Jadi itu title buat kayak ya udah lu turunin, ntar gua kasih title gini deh, akhirnya turun. Kalau saya dengar kayak gitu kayak title itu kayak soalnya terpaksa gitu dikasih. Kalau saya dengar gitu saya nggak tahu juga sih. Tapi ya apa ya, membangun sebuah negeri itu kan apa ya, bisa dibilang bare minimum nggak sih? Bare minimum dari sebuah presiden kayak gitu ya. Emang tugas lu. Iya kan. Apalagi misalkan 32 tahun masa nggak berbuat apa-apa gitu. Ya oke lah, mereka bilang oh ya banyak hal-hal yang nggak cuma terjadi di kota tapi juga desa-desa pun juga mulai mengetahui hal-hal yang dari kota gitu, entah pendidikan, makanan, segala macamnya gitu. Oh oke gitu. Tapi ya itu sebenarnya sih bare minimum sih gitu, karena kalau aku membandingkan misalkan si Soeharto ini kan bisa dibilang otoritarianisme kan ya. Ya sama lah, sama kayak dulu mantan PM-nya Singapura. Ya, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu kan juga aku lupa berapa belas tahun ya dia. Gak tau deh kalau Lee Kuan Yew. Tapi sama Lee Kuan Yew Singapura beneran maju. Iya. Sama Soeharto gak maju-maju kayaknya. Nah, itu yang jadi masalahnya gitu kan. Otoritariannya juga sama kejamnya gitu, bahkan si Lee Kuan Yew ketika ada yang berbeda ya udah dimatiin juga gitu. Keras gitu, tapi ya kemajuannya benar-benar kerasa pesat lah. Singapura siapa sih yang orang ya Taylor Swift aja atau Lady Gaga aja bikin konsernya di Singapura, bukan di Indo. Saya sering dengerin speech pidato dia ngomong ini, 10 years from now, this will be a metropolis. Bener ini metropolis. Nah kalau Soeharto, siapa yang nyuduh kayak gitu? Siapa yang ngomong kayak begitu? Lah, kenapa sih ngomong gitu? Nggak boleh. Nah, ada pembatasan tuh. Gitu. Ya, orang bilangnya, oh iya zaman dulu itu damai yang ketiga. Itulah pendapatnya para buzzer ya. Emang
Karena damainya orang yang berbeda dikit dibungkam gitu. Bukannya apa ya? Aku sih mikirnya di negara demokrasi kan ya memang suara itu penting itu loh, suara yang berbeda Ya, gitu. itu emang bagian dari demokrasi gitu kan. Hmm. Nah, Menurut aku pun bahkan ya misalkan kayak sekarang ada aliran-aliran orang kepercayaan tertentu yang ngerasa demo, oh ya Indonesia harus gini, harus mewujudkan pendapat ini gitu, hal ya nggak apa-apa gitu. Walaupun seaneh-anehnya kan ya udah kan, namanya juga negara demokrasi, perihal nanti ditampung dan juga digodok lebih lanjut ya itu urusan nanti. Tapi ketika dibungkam itu udah ya apa ya, damai yang palsu sih, damai yang semu gitu. Itu sih. Tapi gini, aku juga ngeliat kontroversi ini soal pemberian gelar itu tuh nggak cuma ada di Soeharto aja ya. Aku nggak tahu kalau misalkan menurutmu, kita sebelum pindah ke situ, hal yang lucu lagi adalah dia diberikan gelar bersama-sama dengan Marsina. Dan dia bahkan mati diperkosa dulu, guys. Astagfirullah. Oke, jelasin deh tentang Marsina dulu deh, Aldo. Tentang Marsina? Saya lupa tentang Marsina gimana. Lupa saya, Kak. Jangan. Nah, ya bisa dibilang Marsina itu adalah salah satu aktivis yang pengkritik Orde Baru juga gitu loh. Ya aneh juga sih misalkan kalau apa ya, orang yang mengkritik Orde Baru dianggap pahlawan, sedangkan yang dikritik juga dianggap pahlawan. Gitu. Nah itu hal yang tidak logis sih. Jadi maksudnya gimana sih nih pemerintah Indonesia? Kan dia mengkritik Soeharto karena Soeharto diktator kan. Ini Soeharto nih diktator gini. Tapi dia Soeharto diangkat jadi pahlawan. Tapi dia diangkat tuh jadi pahlawan karena dia mengkritik Soeharto. Logikanya kan logikanya kan. Nggak jelas lah negara ini. The government don't give a fuck about you. The government don't give a fuck about none of us. Nah, itu doang tuh. Nah, pemberian gelar sebuah pahlawan itu tuh juga apa ya, bisa dibilang kontroversial. Kadang tuh orang mikir, oh ya pahlawan itu sesuatu yang baik gitu. Nyatanya juga ada catatan-catatan yang melihat kalau oh ya sisi pahlawan ini nih nggak baik-baik amat loh. Misalkan kayak Tengku Umar gitu, pahlawan Aceh kan. Konon katanya dia membantu Aceh lah untuk berhasil mengalahkan penjajah waktu itu. Nah tapi nyatanya menurut catatan yang lain, Tengku Umar nih juga sempat loh ngebunuh banyak warga Aceh juga, gitu. Bahkan dia sebelumnya itu sebenarnya sempat berkhianat ke Belanda setelah dia mendapatkan kayak khotbah dari seorang ulama gitu. Itu pada akhirnya dia sadar gitu loh, oh iya ya aku kok melakukan kejahatan ya ke negaraku sendiri gitu. Aku tuh melakukan dosa besar gitu. Pada akhirnya dia balik lagi tobat untuk ngehancurin si penjajah ini gitu. Jadi hal-hal kayak gini nih mungkin nggak dicatat dalam buku sejarah kita gitu. Contohnya juga misalkan ketika kita ngomong tentang Soekarno, kan kita ngelihatnya positif banget lah, tapi Soekarno sendiri juga banyak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah masa bersiap. Nah itu tuh serem banget sih buat aku sih gitu, karena sempet Aldo omongin kan ya sama Kania ya. Nah oke lah, mungkin ada keturunan Belanda yang hidup di sini gitu, melakukan perkawinan dengan orang Indo, tapi bukan berarti langsung dihajar gitu juga sih. Itu serem juga. Tapi hal itu tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Gitu. Jadi seolah-olah pemberian gelar pahlawan ini menutupi kesalahan-kesalahan orang tersebut gitu ya, demi sebuah narasi khusus gitu loh, hegemoni sebuah negara gitu loh. Nasionalisme yang gitu ya. Membentuk nasionalisme kalau negara kita itu negara yang kuat, yang hebat gitu. Kita punya orang seperti ini yang membantu heroik gitu ya. Jadi hero tertentu gitu. Padahal ya kita nonton Marvel sendiri pun hero-nya pun juga berbuat kesalahan juga gitu. Kenapa kok hero ini seolah-olah dihapuskan nih keburukannya gitu. Itu sih. Mungkin waktu dia berantem bonjok brak nabrak gedungnya ada orang mati, gedung roboh. Ya kan? Kan kayak gitu kan. Betul. Itu berapa juta dolar itu keluar pemerintah AS buat benerin korban dari Hulk gitu tuh. Nah, kalau aku nih ya gini nih. Kalau dibandingin argumentasi si buzzer tadi tuh, argumentasi yang tapi kan zaman
Soeharto enak, segala-gala murah, segala ini enak, macam swasembada pangan, gitu kan. Kalau aku logikanya gini, kita bandingin sama negara lain ya, negara Perang Dunia Kedua nih, Jerman Nazi, ini mirip banget kak. Karena waktu Jerman kalah Perang Dunia Satu, Jerman tuh hancur sehancur-hancurnya. Hancur kan, dia bahkan kalau lu mau beli roti, lu harus bawa tuh duit itu inflasinya, dia kan, lu harus bawa gerobak lu buat beli satu roti. Tapi apa ya, Nazi, Partai Nasional Sosialis si Hitler ini, dia berhasil membuat ekonomi Jerman melesat. Dia buat industri mobil segede gitu. Dia bahkan punya program buat ngasih Volkswagen ke seluruh warga Jerman buat ya, kalau lu punya keluarga segini, anak lu segini, ntar gue kasih mobil satu, segini ntar gue kasih mobil satu. Dia buat sekolah edukasi bagus, dia benerin autobannya bagus, segala macam bagus. Swasembada pangan lah, jaya Jerman di bawah Nazi ini. Cuman kan Nazi kan 6 juta orang Yahudi mati sama dia. 20 juta orang Soviet mati sama dia. 3 juta orang Romani mati sama dia. Sekarang pemerintah yang Jerman sekarang ini pun juga mengkutuk Nazi. Walaupun Nazi berhasil mengangkat ekonomi Jerman menjadi baik lagi, tapi pemerintah yang sekarang itu mengutuk berat Nazi. Wah iya sih, emang lu bikin swasembada, tapi lu membunuh. Itu logikanya kan, kalau saya logikanya gitu, nggak ngerti nggak sih saya? Ngerti kan? Iya kayak gitu. Nah, pemerintah Indonesia itu nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Ya saya juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Kayak seolah-olah ya udah itu ya sebagai bagian yang diwajarkan. Diwajarkan aja. Justru ya ketakutannya ketika memberikan gelar pahlawan kepada orang yang melakukan otoriter seperti itu, melakukan banyak pelanggaran HAM, seolah-olah itu kayak memaklumi ke depannya jika terjadi lagi. Iya. Nah itu kan bahaya tuh. Narasi seperti ini kalau muncul gitu, jangan sampai kayak oh iya Soeharto dulu, Pak Soeharto juga nggak apa-apa kok melakukan hal ini. Nggak gitu guys, gitu. Nggak gitu juga. Ketika sebisa mungkin, ketika carilah pemimpin yang benar-benar ya memang melakukan pembangunan segala macam, tapi jangan sampai destruktif gitu. Iya, menekan, lu bicara, lalu nggak boleh ngomong apa, lu nggak boleh gimana. Ya, balik lagi ke prinsip dari negara kita, ideologinya gimana gitu. Apakah benar-benar menjalankan demokrasi ini dengan penuh gitu. Kalaupun kalau pengen mengangkat karakter seperti orang-orang otoriter itu sebagai seorang pemimpin negara, ya mungkin perlu dipikirkan juga ideologi negara kita masih cocok atau enggak gitu ke depannya. Itu sih bahaya juga. Satu statement dari Bahlil yang tadi lu sempat bilang di belakang layar. Bahlil. Ya. Dulu nih ya, saya nih ya, kalau ngelihat orang nih pakai mobil mewah, marah saya, katanya gitu kan. Abis itu nih, mau saya sambut aja pakai botol, menurut saya tuh. Kalau orang nih pakai pengawal nih, saya marah tuh. Tapi kalau saya udah dapat kekuasaan nih, enak juga barangnya, paten juga barang ini ya. Nah, dia udah ngomong gini kak, mungkin kalau kamu tuh ya, kamu dapat kekuasaan seperti saya, mungkin kamu bakal lebih jahat daripada saya. Pertama, Pak Bahlil ya, dengan seluruh kehormatan, berarti Bapak jahat dong. Kan dia ngomong, berarti Anda akan lebih jahat daripada saya. Berarti jahat. Kedua, yang ngomongin juga jangan ngomongin Bahlil, itu juga nggak salah. Fadlizon, hey! Anda itu. Fadlizon, Budiman Sujatmiko. Ya kan? PRD itu mana tuh Partai Rakyat Demokratik? Partai Rakyat Demokratik. Nggak ada sekarang. Bubar. Itulah kekuasaan Fadlizon yang... Nah, Fadlizon ini, dulu dia kan mengangkat anjing. Dia menentang Soeharto kan. Ya, ikut demo lah ya. Ikut demo 98 gitu. Sekarang, mana terjadi? Tidak ada terjadi. Mana buktinya? Nah, jadi yang dikatakan oleh Bahlil, itu benar guys. Satu itu dari Bahlil. Satu skor untuk Bahlil. Gitu. Gimana kak? Ada benernya, cumanya apa ya? Ya mungkin ya, aku nggak tahu ya, karena belum diberikan kekuasaan gitu. Tapi ya misalnya at some point, dulu pegawai, sekarang buka usaha sendiri gitu ya. Sebisa mungkin hal itu membuat kita lebih paham gitu posisi, oh ya pegawai itu punya permasalahan seperti ini. Dia itu nggak bisa diberikan tuntutan yang seperti gini. Seharusnya kita punya perspektif seperti itu, melengkapi ketika kita pernah di bawah, kita sekarang jadi atasan, kita tuh paham gitu loh, oh perspektifnya bawahan itu kurang lebih kayak gitu. Bukan berarti malah, oh dulu atasanku kampret gitu, aku jadi atasan yang kampret juga gitu. Iya. Ngapain sih? Maksudnya
kan lu sendiri yang ngelawan dia, nentang dia, ya kan. Tapi apa yang dia dapat kekuasaan apa ya? Lu nggak berani, kan aneh. Hipokrit, ada orang hipokrit tau tidak? Munafik kan itu. Najis. Enggak. Gitu, kalau menurut saya gitu aja sih itu Fadlizon. Ya apa ya? Ya semoga lah buat kita ya, teman-teman yang masih muda gitu. Andaikan pun kalau teman-teman sekarang sering menyuarakan pendapat kalian lewat demo, lewat segala macam gitu, dan suatu saat pun kalian dapatkan diberikan kepercayaan, tanggung jawab untuk menjadi pemimpin gitu. Ya ini waktunya kalian benar-benar menghidupi apa yang kalian percaya gitu. Jangan sampai terlena kekuasaan segala macam gitu ya. Kekuasaan sih enak gitu, tapi ya ideologi yang kamu banggakan ketika masih menjadi seorang yang tahu kebenaran itu apa, itu tuh suatu yang harusnya menjadi kebanggaan kita sih. Kita bisa buktiin ini loh, aku bisa kayak gini gitu. Itu kan suatu yang justru harusnya kita sombongkan gitu. Karena diriku yang mungkin misalkan, oh ya aku dulu protes 10-20 tahun lalu, aku bisa mewujudkannya 20 tahun kemudian. Ya, itu kan suatu yang patut dibanggakan, disombongkan gitu. Bukan kekuasaan yang dimiliki itu yang disombongkan ya. Itu sih. Begitulah ya. Intinya kalau dari saya adalah, itulah saya ulang lagi. Pemerintah tuh nggak peduli sama Anda, saya, dia, segala orang itu tidak peduli pemerintah. Bubar ya negara ini. Jangan. Jangan bercanda ya. Ya at least ya kita usahakan hal yang terbaik buat bangsa ini, kritik terus lah orang-orang seperti itu. Ya. Saya minta maaf tadi. Oke, kita akan berjumpa di podcast Kak Misteri selanjutnya. Thank you. Selamat tinggal kawan-kawan tercinta.